Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan jangan kamu saling mencela satu sama lain. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelaran yang buruk. Bila alqabi bi'sal ismul fusuq, dengan gelar-gelaran yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik. Ba'dal iman, setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 3 hal yang tak boleh kita lakukan sebagai orang yang beriman. Pertama adalah mengolok antara satu dengan yang lain, mengejek antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang diolok itu lebih baik daripada yang ngolok-ngolok. Jadi kita di dalam Islam dilarang untuk mengolok, mengejek, merendahkan. Yang kedua, ayat ini melarang kita untuk mencela, menghina antara kita sesama umat Islam. Dan yang ketiga adalah ayat ini melarang kita untuk memberikan gelaran-gelaran yang buruk antara sesama umat Islam. Karena apabila kita memberikan gelaran-gelaran yang buruk kepada saudara kita, maka saudara kita itu akan tersinggung, merasa direndahkan, merasa diremehkan, dan merasa terhina. Maka apabila seseorang tidak mau bertobat terhadap perbuatannya itu, maka Allah menyebutkan mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Para jamaah yang dicintai Allah, ketiga perbuatan ini kalau kita gabungkan, bentuknya adalah menghina, meremehkan, merendahkan. Jadi di dalam agama kita Islam, Allah sangat melarang kita untuk merendahkan satu sama lain. Memang kita ditakdirkan Allah ini berbeda-beda. Ada seseorang diberikan wajah yang rupawan, wajah yang cantik, tetapi yang lain diberikan Allah wajahnya biasa-biasa saja. Ada orang diberikan Allah kepintaran yang luar biasa, kepandaian, kecerdikan, ilmu yang banyak. Tapi ada orang yang diberikan standar biasa-biasa saja. Ada orang yang diberikan Allah kekayaan,
kekayaan yang luar biasa, punya harta. Tapi ada orang yang memang ditakdirkan Allah kondisi ekonominya biasa-biasa saja. Tapi apakah dengan perbedaan kita seperti itu boleh menghina, merendahkan satu sama lain? Tentu ajaran Islam tak membolehkan, tak membenarkan sikap yang demikian. Karena kita di hadapan Allah ini sama. Sesungguhnya kita sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, Rasulullah bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Jadi kita dalam Islam ini nggak boleh saling dengki antara umat Islam, saling nggak menyukai. Wala tanajasu, jangan kalian saling menghina, mencela, merendahkan. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan. Wala tadabaru wala bayghi ba'dukum ala ba'din, jangan kalian saling bermusuhan, jangan pula sebagian lain berbuat zalim terhadap sebagian yang lain. Wa kunu ibadallah ikhwana, sesungguhnya kalian hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Jadi ikatan kita umat Islam ini sangat kuat. Ikatan kita umat Islam ini sangat kuat, persaudaraan kita sampai ke akhirat nanti. Kalau kita sudah syahadat sama, itu berarti kita bersaudara. Itulah sebabnya agama Islam mengatur kepada pemeluknya kita tidak boleh menghina satu sama lain, apalagi merendahkan, apalagi melecehkan, apalagi meremehkan, menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Mari kita perhatikan, ada 10 macam bukti yang bentuk perilaku ini bisa bentuknya menjatuhkan atau meremehkan dan menghina orang lain. Maka kita harus berhati-hati. Ada 10 bentuk macam perbuatan yang bisa dikategorikan merendahkan atau menghina orang lain. Apa yang pertama? Mengkritik orang lain dengan tujuan menjatuhkannya. Orang yang suka menghina ini memang senang merendahkan orang lain, melontarkan kritikan-kritikan tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang kritikan itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dan menyakitkan. Kritikan itu bukan untuk membantu. Kritikan itu dilakukannya memang tujuan tidak menjatuhkan, menghinakan dan merendahkan orang. Karena dia beranggapan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu juga bentuknya menghina. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 125. Ini petunjuk kalau kita mau ngajak orang. Surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan sopan, dengan santun, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah mereka diskusi dengan cara yang baik. Jadi Islam enggak melarang.
Kita ajak diskusi, kita ajak bertukar pikiran, tapi dengan cara-cara yang baik, tidak menjatuhkan, tidak merendahkan. Apalagi kadang-kadang kritikan tepat tidak ditunjukkan jalan keluarnya, hanya pandai mengkritik saja. Itu tak dibenarkan dalam agama kita Islam. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilik wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Islam itu enggak melarang untuk kita mengkritik, tapi membangun, jangan menjatuhkan atau merendahkan. Yang kedua, bentuk yang bisa jatuh kepada menghina, menyindir dengan candaan. Menyindir dengan candaan, tapi tujuannya merendahkan. Kadang-kadang candaan, humor, apalagi bahasanya, kelakar, dilakukan, digunakan sebagai senjata untuk menghina, mempermalukan orang di depan orang lain. Ya, dia bersembunyi di sebalik candaan, bahasa kita lelucon. Candaan itu nggak boleh berlebih-lebihan, apalagi kita mencandai agama, nggak boleh, Pak. Agama itu bukan untuk dicanda-candaan. Ada batasnya candaan itu. Ya. Kadang-kadang kalau kita tegur, kenapa candaanmu itu kok sampai menyakitkan, menjatuhkan orang? Ya. Maka dia beralasan orang itu nggak punya selera humor. Padahal sudah menjatuhkan orang, sudah sakit hati duluan. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, wailul lilladzi yuhaddisu wa yaqzibu liyudhika bihi qauma wailul lahu wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang-arang cerita agar orang tertawa, padahal tak terjadi itu, Pak. Ngarang-ngarang cerita supaya orang lucu kedengaran gitu, padahal bohong. Maka kata Rasulullah, celaka nih orang, dicelaka. Jadi candaan itu dalam Islam itu pun ada batasan. Tak boleh kita mencandai Al-Quran, Rasulullah, ada batasan-batasan tertentu. Ya, nggak boleh sembarangan kita. Yang ketiga adalah orang yang bentuknya sampai menghinakan itu adalah senang merendahkan orang lain. Orang yang suka menghina orang lain itu kadang-kadang tak peduli sama orang. Ya. Bahkan kadang-kadang dia melakukan itu tak mempedulikan perasaan dan hati orang. Bahkan kadang-kadang orang yang suka menghina itu kan orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain. Bahkan kadang-kadang kita pernah lihat orang yang berkomunikasi nggak mau dekat, mesti pakai jarak, nggak level, nggak setara. Ya, nggak level, nggak setara. Jangan dekat-dekat, kalau bicara sama Said jauh-jauh aja, sana. Itu kan bentuk menghina itu, Pak, merendahkan. Apa sebab? Di dalam hatinya dia merasa bahwa dia itu lebih dari orang lain. Ya. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan Rasul, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Nah, kita ini bersaudara.
walaupun lain bangsa, lain wilayah, lain daerah, lain suku, lain bangsa sekalipun, kalau udah Islam sama Islam itu bersaudara. Maka kata Rasulullah, la yazlimuhu, maka tidak boleh menzalimi saudaramu, wala yakhzuluhu, jangan kamu menghinanya, wala yahkiruhu, jangan kamu menganiayanya dan menghinanya, dan kamu tidak boleh merendahkannya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbimri'im minas syarri ayyahkira akhakul muslim, maka cukuplah dianggap satu kejahatan bagi seseorang bila ia menghina saudaranya yang muslim. Jadi kalau ada orang yang menghina saudara sama muslim, itu satu bentuk keburukan. Sampai kata Rasulullah di dalam satu hadisnya, kullul muslim alal muslim, setiap orang muslim atas muslim yang lain haramun, diharamkan, satu, damu, darah. Maka umat Islam dengan umat Islam tidak boleh membunuh, itu menumpahkan darah, melukai. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya. Bahkan di dalam perang Islam mengatur perempuan nggak boleh dibunuh, Pak, anak-anak nggak boleh, itu hukum perang. Bukan malahan perempuan dan anak-anaknya sengaja dibunuh, bukan. Yang ketiga, kalau orang yang sudah menyerah, nah, itu nggak boleh dibunuh. Itu hukum perang, itu dalam situasi perang. Apalagi dalam situasi damai. Jadi umat Islam dengan umat Islam itu haram darah, haram harta benda, tak boleh diambil, tak boleh dicuri, tak boleh dipalak, tak boleh dirampok, tak boleh dikuasai karena bukan punya kita. Nah, itu dilindungi dalam Islam, dilindungi. Itu luar biasanya kita dengan umat Islam ini, umat Islam dengan umat Islam. Yang ketiga adalah, yang kedua tadi wamaluhu, yang ketiga wa'irduhu, yang ketiga adalah kehormatannya. Nah, itulah tadi kehormatan kita, ya jangan direndahkan, jangan diremehkan, jangan dihina. Itu kan kehormatan. Bagaimanapun dia kan sama seperti kita, ya. Mungkin dia tersinggung dengan ucapan dan perbuatan kita tersebut. Yang keempat, bagaimana bentuk bisa menghinakan? Nah, yang keempat adalah mempermalukan orang di depan umum. Orang yang senang menghina orang lain seringkali tidak ragu untuk mempermalukan orang di depan umum. Apa yang dia ucapkan? Kekurangan, kesalahan saudaranya, tapi di depan orang ramai, yang memang dia sengaja agar orang itu dipermalukan di depan orang ramai, sehingga orang semua mencibir orang itu. Ya, sengaja dia mempermalukan orang itu di depan orang ramai. Memang ketika banyak orang memang dipilihnya lah waktu itu. Apa yang dikatakannya kekurangan dia, kesalahan dia, habis diucapkan di depan orang banyak. Apa kata Imam Syafi'i? Nah, ini nasihat Imam Syafi'i. Ya, mudah-mudahan nasihat Imam Syafi'i ini bermanfaat, berguna bagi kita. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Kan bisa
kita bicara berdua, ya, karena kalau kita bicara di depan orang ramai kan dia dipermalukan, apalagi masalah-masalah yang sensitif, pribadi. Nah, kita pun kadang-kadang kalau bertanya, Pak, masalah pribadi kan nggak di khalayak. Mungkin kita mengambil waktu yang tepat, tempat yang tepat. Maka kata Imam Syafi'i, berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah manusia, karena itu termasuk suatu bentuk penghinaan. Aku tidak suka mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Dia nggak suka perilaku seperti ini, kan imam besar, imam kita, imam mazhab kita. Ya, jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika katamu tidak aku turuti. Ya, tidak kau ucapkan di depan orang ramai. Begitu indahnya ucapan seorang ulama besar kita, yang lebih elegan, Pak, lebih sopan. Kita panggil, kita bicara berdua, apa masalahnya? Dia tidak tersinggung, tapi masalah selesai. Kalau ada berita-berita yang bentuknya pribadi kan berhenti di situ, tidak tersebar luas ke tempat lain. Jadi kita jangan punya, ya, kesukaan mempermalukan orang di depan orang ramai, karena ini menyangkut hati. Ada menyangkut hati, perasaan sakit hati itu, Pak, kadang-kadang sulit untuk mengingat, sulit untuk melupakannya. Yang kelima adalah bagaimana bentuk menghinakan. Nah, ini kadang-kadang ada juga dilakukan ini. Menggunakan bahasa tubuh yang merendahkan. Bahasa tubuh. Mereka yang suka menghinakan ini, dia menggunakan bahasa tubuh. Dia tidak perlu berkata sepatah kata pun, tapi dengan bahasa tubuhnya itu orang sudah tahu bahwa dia telah merendahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang, Pak, lebih hebat pula tebakannya pas. Menggunakan bahasa tubuh seseorang, ya, sehingga merendahkan orang lain. Bahkan kadang-kadang kalimatnya jelas, menggunakan bahasa tubuh. Dan kadang-kadang sulit orang seperti itu, Pak, menyembunyikan niatnya. Sulit menyembunyikan niatnya itu dengan menggunakan bahasa tubuh. Dia tidak menggunakan kalimat. Apa misalnya? Mengangkat alis. Alis diangkat. Orang udah tahu tuh. Gitu aja. Kodenya alis saja, alis. Orang datang tengok, alis naik. Udah tahu dia alisnya naik. Berarti dia menceritakan orang yang baru datang. Ya. Menatap orang, kadang-kadang menatap orang dari atas sampai ke bawah. Tengoknya dari atas sampai ke bawah. Dia nggak ngomong, cuman kemudian bibirnya melengos. Ini udah tahu dia. Ini kan nggak menggunakan bahasa, tapi bentuknya menghina. Ya. Merendahkan, menghina, kadang-kadang sinyal-sinyal tertentu dengan jari jempol, bukan jari jempol ke atas tapi jari jempol ke bawah. Ada tahu lah orang. Ini kan bahasa tubuh. Memang nggak ngomong dia, tapi bentuknya sudah jatuh kepada menghina. Maka menghina di dalam Islam itu haram, pokoknya menghina. Sesuai dengan hadis yang saya baca tadi, karena itu termasuk kehormatan. Bahkan kadang-kadang kawannya tuh, Pak, menjawab pula dengan bahasa tubuh pula itu, ngerti pula lagi.
Main alis kawan tuh pun main alis juga. Main bibir kawan tuh main bibir juga. Tahu pula tuh, pas pula tuh kalimatnya. Hindarikanlah macam itu. Ya, kadang-kadang ada sebagian orang nggak menyadari bahwa itu juga bentuk penghinaan terhadap saudara kita. Kita sangka biasa. Ini masalah dosa dengan manusia nih Pak, nggak bisa, nggak harus minta maaf. Kalau enggak sampai akhirat. Kalau enggak sampai akhirat kita nanti, urusannya sampai akhirat. Mahal tuh, maaf tuh mahal Pak. Ya, makanya kalau kita berdosa sama Allah kan cukup kita bertobat. Allah mengampuni dosa kita, selesai. Tapi kalau urusan dengan manusia ini harus bertemu dengannya, minta dihalalkan dan urusannya sampai akhirat. Yang keenam adalah apa bentuk yang merendahkan orang lain? Miskinnya empati. Beda simpati. Simpati itu merasakan sedih orang, kita pun ikut sedih. Itu namanya simpati, saya bersimpati kepadanya. Tapi empati itu adalah merasakan bagaimana kita seandainya pada posisi dia. Itulah empati. Islam itu sampai begitu. Bagaimana seandainya kita berada pada posisi dia yang sedang mengalami masalah dan musibah. Tetapi orang yang menghina tak peduli dengan musibah orang, tak peduli dengan kesusahan orang. Bahkan kadang-kadang masalah orang, musibah orang, kesusahan orang itu digunakannya untuk bisa merendahkan orang lain dengan bahasa dialah tentunya. Itulah kalimat-kalimatnya yang negatif lah, sehingga merendahkan orang, melecehkan orang, dan menyalahkan orang, menyudutkan orang. Perhatikan sabda Rasulullah, indahnya lah ajaran agama kita ini Pak. Rasulullah mengajarkan tentang persaudaraan. Kata Rasulullah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Singkat tapi bermakna. Orang beriman dengan orang beriman itu kayak satu bangunan yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Tengoklah bangunan rumah kita, ada pasir, ada semen, ada kerikil, ada batu bata. Mereka bisa bersatu karena ada air. Tapi tidak pernah masing-masing komponen itu merasa dirinya lebih dari orang lain. Itulah yang diajarkan oleh agama kita Islam tentang nilai-nilai persaudaraan. Dimanapun kita berada, ya, Islam itu menghargai luar biasa nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Sampai kata Rasulullah, jadikanlah kalian itu bersaudara seperti dua tangan. Tangan kanan nolong tangan kiri, tangan kiri nolong tangan kanan. Kalau mata sakit, tangan mengusap. Kalau kaki sakit, tangan mengusap. Kalau salaman, tangan kanan yang disorongkan. Tapi kalau pakai cincin, tangan kiri yang dipakai. Mereka nggak pernah iri satu sama lain. Jangan kalian seperti dua telinga, walaupun tempatnya berdekatan, tapi mereka tidak pernah berjumpa dan bertemu, apalagi ngomong. Itulah ajaran agama yang diajarkan baginda Rasulullah. Ini telinga kita ini dekat Pak, tapi nggak pernah ketemu. Rumahnya dekat, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomongan, ya, nggak pernah bicara. Islam mengajarkan kita itu saudara seperti itu. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Bentuk daripada menghina, orang yang suka menghina itu Pak, sering tidak pernah merasa bersalah. Dia melakukan itu tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya, dan mereka sering tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan
ada ucapan yang sering dilontarkan mereka yang suka menghina itu, ya, kalian harus memaklumi sifat saya. Mulut saya aja yang kasar, tapi hati saya tuh baik. Nggak mungkin, mustahil itu. Ya, biasanya kalau hati itu udah baik, Pak, keluar yang baik. Kalau hati itu udah baik, ngomong itu pun baik, bicara itu pun baik. Itu baru dia klop. Kalau ceret itu kita isi dengan kopi, kita tuangkan keluar susu, kan nggak nyambung. Jadi kalau dia ceret itu diisi dengan kopi, yang keluar juga ya kopi. Jadi orang yang suka menghina itu, Pak, kita yang disuruh memaklumi sifat dia, karena dia tidak pernah merasa bersalah, yang suka sering mencari kesalahan dan menghina orang lain. Yang kedelapan adalah senang mengumbar aib orang. Karena memang orang yang suka menghina orang lain itu suka bergosip, menceritakan keburukan orang lain, ya, suka menyebarkan berita-berita yang nggak benar dan mencibir orang lain di belakang orang itu, sehingga istilah kita, dia itu bagaikan ular kepala dua. Nah, itulah, hati-hati, ini dia ini ular kepala dua ini. Ya, jadi orang yang suka menghina ini, Pak, mereka itu satu bentuknya tadi itu suka bergosip, menceritakan keburukan orang kemana-mana. Karena seperti itulah maka dia itu tak mau pernah memuji orang. Gak mau dia memuji orang, gak mau, Pak. Dan memberikan pengakuan terhadap prestasi orang pun gak mau itu. Karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih dari orang lain. Jadi kalau orang yang merasa dirinya itu lebih dari orang lain, itu ada peluang untuk merendahkan orang. Ya, ada peluang dia untuk merendahkan orang. Padahal di dalam agama kita Islam dilarang kita ini menghibah. Di dalam Al-Quran disebutkan ghibah itu menceritakan keburukan orang seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillah. Begitulah digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, orang yang suka menggosip, orang yang suka menyebarkan berita yang gak benar, berita yang gak punya fakta. Dan ada satu hadis Nabi dijelaskan, barang siapa yang membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya. Dan barang siapa yang dibuka Allah aibnya, aib itu keburukan, niscaya Allah akan tunjukkan aibnya meskipun dia berusaha untuk merahasiakan. Kalau sudah Allah buka aib seseorang itu, Pak, bagaimana mau ditutupi lagi? Allah yang membuka, walaupun dia hebat pakar untuk nutup kelemahan dia. Ada saatnya nanti segala aib dia itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di dalam Islam, apabila kita menutup aib saudara kita, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan adalah orang yang suka menghina itu sering mencari kesalahan orang lain. Mereka bentuknya suka mencari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Bahkan kadangkala mencari kesalahan orang itu sampai yang sekecil-kecilnya. Kalau udah dicari-carinya, Pak, sampai yang sekecil-kecilnya pun dicari. Sampai dapat. Baru dia yang ke-10. Nah, bagaimana bentuk orang yang suka menghinakan orang lain? Mereka akan puas dengan ketidaknyamanan orang. Jadi ada bentuk orang yang suka menghina itu, Pak, kalau dia merendahkan orang lain, orang sedih, orang gak nyaman, orang gak enak,
dia senang tuh, dia gembira, berarti misi dia, perbuatan dia berhasil. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita. Kita terjauhkan dari sifat suka menghinakan di antara sesama kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.